Ribuan anggota Banser Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menggelar apel akbar 10.000 Banser Satu Komando Jaga Keistimewaan dari Miras dan Kriminalitas pada Minggu 3 November pagi. Mereka berkumpul di lapangan Pondok Pesantren Minggir, pimpinan Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Pantauan Tribun Jogja, sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, para anggota Banser menggelar gladi bersih untuk selanjutnya dilaksanakan apel akbar 10.000 Banser. Mereka mengenakan seragam Banser sesuai dengan asal daerah masing-masing. Apel akbar para Banser ini menjadi respons tegas para warga Nahdlatul Ulama yang menolak tegas peredaran miras dan kriminalitas di daerah istimewa Yogyakarta. Ketua Gerakan Pemuda Ansor DIY, Abdul Muiz, mengatakan pihaknya akan membentuk Satgas Khusus Banser Anti Miras yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai deklarasi perang melawan miras dari Banser ini, kami telah terhubung dengan jurnalis tribunjogja.com, Miftahul Huda. Rekan Huda, selamat siang. Rekan Huda, selamat siang. Baru saja ya selesai pelaksanaan apel akbar 10.000 Banser di DIY dan Jawa Tengah. Dan memang di belakang saya ini beberapa Banser sudah mulai meninggalkan lokasi karena tadi tepat pukul 10, maksud kami pukul 11 tadi pelaksanaan apel sudah selesai. Dan para peserta juga melangsungkan pernyataan sikap dari Komandan Banser dan dipimpin oleh Gus Muwafiq dan juga Ketua GP Ansor DIY Abdul Muiz. Salah satu pernyataan sikap yang disampaikan yakni para Banser menindak tegas, menginginkan aparat hukum menindak tegas dari peredaran miras maupun kriminalitas di DIY. Dan mereka juga menuntut akan turun ke jalan apabila, maksud kami turun ke lapangan apabila pihak kepolisian terkesan lamban dalam menindak tegas peredaran miras maupun kriminalitas di DIY. Dan dapat kami informasikan pula para Banser di DIY ini juga akan membentuk Satgas Khusus anti miras, Banser anti miras yang saat ini masih dikoordinasikan dengan Banser Pusat untuk keperluan kepengurusannya, dan nantinya mereka akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu rekan Sarah. Baik, lalu terkait dengan pembentukan Satgas Khusus tersebut berarti saat ini masih dalam proses. Nah, kira-kira kapan akan diresmikan secara langsung? Ya, Banser DIY dan Jawa Tengah ini akan berkonsolidasi selama 7 hari. Nantinya hasil konsolidasi itu akan disampaikan ke Banser Pusat, dan setelah itu dimungkinkan Satgas Khusus Banser anti miras ini akan dibentuk untuk menindaklanjuti peredaran miras dan kriminalitas di DIY. Rekan Sarah. Baik, selain pernyataan untuk memerangi miras dan juga kriminalitas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, apakah ada hal lain yang dikemukakan atau ditegaskan dalam pertemuan tersebut? Baik, para Banser juga menginginkan adanya penegakan hukum dari pelaku penusukan salah satu santri di Ponpes Krapyak Yogyakarta. Mereka juga menginginkan aparat kepolisian segera mengungkap kasus tersebut secara gamblang begitu, karena untuk saat ini sudah ada 7 tersangka yang sudah diamankan, namun pelaku penusukan masih belum ditemukan. Nah, para Banser ini meminta pihak kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut. Demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Miftahul Huda, jurnalis tribunjogja.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun wawancara dari pengasuh Ponpes Minggir yaitu Gus Muwafiq dan juga Ketua GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Muiz. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah untuk menjaga bangsa dari generasi yang sehat lah.
jauh dari kekerasan, jauh dari hal-hal yang merusak generasi muda termasuk minuman keras. Ya semoga bangsa ini tidak semakin repot ngurusnya karena terlalu banyak yang minuman keras. Cuma itu aja. Seberapa parah miras di Jogja? Ya kata anak-anak sih parah, tapi saya nggak tahu. Kalau terkait penusukan santri kerap ya? Sudah ditangani polisi itu, ditangani kepolisian jadi. Udah insya Allah udah ketangkap semua itu. Hebat saya. Ini sifatnya satgas. Jadi ruangnya nanti ya ruang bagaimana kita melakukan edukasi, pengawasan, kemudian ruang-ruang amar ma'ruf. Tapi kalau nanti kepolisian lamban dan tidak bisa menjalankan, ya kami akan masuk ke ruang naik munkar. Saya pikir ini tegas kami jelaskan bahwa jangan main-main ya, jangan main-main dengan miras, bahwa oke, bisnis tapi jangan merusak generasi muda. Yang sangat kami prihatinkan adalah ruang-ruang jualannya ini di dekat madrasah ada, di dekat masjid ada. Ini seolah-olah memang perlu ditertibkan gitu. Sehingga jangan harap Indonesia bisa menghadapi masa-masa yang cerah ke depan kalau ini tidak kita selesaikan. Satu lagi bahwa kami kemarin sedang menggelar aksi di depan Polda. Itu solidaritas kita kepada santri. Ternyata salah satu korban ini juga anggota Banser kita, yang hari ini juga dari sahabat-sahabat dari Pati khususnya, Kasat Kocap, kemudian Ketua PJ Ansor, Gus Afif juga sudah hadir. Kita memberikan solidaritas dan kita memberikan peringatan keras. Jangan sampai ini terulang, khususnya di Yogyakarta. Kami punya komitmen untuk mengawal keistimewaan. Bagaimana di Yogyakarta khususnya ini ada terjadi kerukunan antar suku, ras, etnis, dan agama. Kemudian nyaman, kalau nyaman pasti kita pastikan kita akan selamanya betah gitu, produktif dalam mencari maisha, dalam bekerja, sehingga kita bisa menyiapkan generasi muda dengan sebaik-baiknya. Gus, untuk langkah naik mungkar ini mungkin diperjelas atau apakah mungkin akan ada sweeping atau lokal-lokal lainnya? Ya itu tergantung situasi kan. Kalau amar ma'ruf kan kita mengajak kebaikan, kalau naik mungkar kan mencegah, ya kan, mencegah terjadinya kemungkaran. Kemungkarannya apa dulu kan? Oh, buka outlet bagian dari kemungkaran enggak? Oh, apa? Kriminalitas apa? Jadi tergantung situasi. Tapi yang jelas itu domainnya kepolisian. Tapi kalau kepolisian ternyata tidak bisa melakukan ruangnya, ya kami akan coba koordinasi apakah kita yang akan menjalankan itu. Kami tidak takut dengan ruang-ruang itu, cuma kami berusaha untuk memberikan waktu, memberikan kepercayaan kami kepada kepolisian. Tapi ya mohon maaf karena sudah ada korban, mohon untuk agak diseriusi. Outlet memang sudah ditutup, kemarin kita sudah menerima informasinya, tapi masih banyak outlet-outlet lain yang memang harus diperhatikan. Sebelum kami yang datang mendingan diselesaikan dulu lah. Kira-kira begitu. Banas rencana dibentuk kapan, Gus? Banas sekarang dalam penggodokan, karena ini organisasi maka harus kita bentuk sistemnya agar tidak menjadi persoalan baru. Saya pikir hari ini adalah semangat baru, semangat mendirikan Satgas saja. Habis itu kita kasih waktu kira-kira 7x24 jam untuk segera terbentuk dan bisa segera berjalan untuk mengawal perda, mengawal peristiwa miras ini di Yogyakarta. Untuk anggotanya sendiri dari mana? Sementara karena ini sifatnya daruratnya dari Jogja, ya kita mulai dari Jogja. Kemudian nanti kalau kira-kira diperlukan untuk ditarik ke ruang nasional, ada yang memang merasa bisa sama gitu ya, mungkin akan kita sampaikan ke pimpinan pusat. Tapi kami mohon izin untuk Satgas kita dirikan di Jogja. Karena kalau badan mungkin harus melalui konfes, ini Satgas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.